Berada masih bersama kami program Satu Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Hidup Baru. Pendengar, perkampungan adat Nggela merupakan perkampungan tradisional yang dibangun sejak ratusan tahun silam dan masih ingatkah Anda pendengar peristiwa naas yang terjadi pada 29 Oktober 2018 lalu? Kebakaran terjadi menghanguskan 22 rumah adat ya di Desa Nggela, dan akhirnya pendengar berkat bantuan dari pemerintah dan juga para donatur akhirnya bisa dibangun kembali oleh masyarakat adat Nggela yang ada di Nggela ya khususnya, dan juga umumnya yang berada di luar Nggela. Ini patut berbangga karena banyak yang mencintai Nggela, dan yang lebih membahagiakan bahwa para donatur saat ini sedang berada di Desa Nggela untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan bersama masyarakat adat Nggela untuk meresmikan 3 rumah adat ya, tepatnya pada 16 Agustus 2022 kemarin. Dan untuk itu kita akan ngobrol ya dengan perwakilan salah satu donatur, Mas Yori Antar, sudah di ujung telepon pagi hari ini bersama RRI. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Mas Yori, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh, salam merdeka. Merdeka. Oke, mantap sekali ini. Lagi siap-siap mau ke Nggela. Ya, kemarin itu momen pertama Mas Yori ya, kalau boleh saya bilang ini pendekar arsitektur Nusantara ya, menginjakan kaki di kampung adat Nggela. Pertama kali atau seperti apa nih? Udah sering? Itu sudah yang kedua kali. Oh, sudah yang kedua kali. Yang pertama itu kapan? Iya. Yang pertama kali itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang kami lalu. mengunjungi desa Nggela setelah pasca kebakaran itu. Oh, iya. Dan menengok rumah adat yang selesai dibangun oleh donatur kami, Yayasan Tirto Utomo. Kemudian ada pembangunan rumah kedua. Ya. Dan kemarin adalah peresmian rumah ketiga begitu dari donatur kami, dan kami juga mengajak salah satu donatur kami juga yang di Jakarta yang sebetulnya adalah tokoh di kelahiran ND, yaitu Bapak Herman Heri gitu. Oh, jadi iya. ya beliau akan membantu rumah yang terakhir. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Ini luar biasa kabar yang sangat menggembirakan ya bagi masyarakat Desa Nggela begitu ya. Ya, kemarin kan kali kedua nih. Kali pertama itu pasca kebakaran. Setelah Anda melihat kondisi keadaan rumah adat yang hangus terbakar habis begitu ya, ludes ini dilahap oleh jago merah. Nih apa yang Anda rasakan saat itu, Pak Mas Yori? Ya, pada saat kedatangan saya yang pertama kali itu sebetulnya sudah ada beberapa rumah yang sudah jadi, terutama yang pertama adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada 8 rumah. Sebetulnya Pak Dirjen Hilmar Farid itu juga kami ajak untuk 17 Agustusan di Nggela. Tapi beliau harus 17 Agustusan di Istana Negara begitu, jadi tidak bisa hadir menitipkan salam begitu ya. Tapi kami semua pada dasarnya sangat bangga dan juga berterima kasih atas kebangkitan kembali desa adat Nggela yang memang seluruhnya semua dibangun oleh masyarakatnya, dibangun oleh masyarakat. Nah, kalau kami ini kan tugasnya mencarikan donatur, karena memang kadang-kadang masyarakat tradisional ini banyak kesulitannya, kesulitan mendapatkan kayu, untuk membeli kayu karena ada modernisasi ya. Jadi tentunya kami mengutuk para donatur untuk turut melestarikan, hadir untuk melestarikan. Nah, negara juga hadir untuk melestarikan tradisi dan budaya kita sendiri begitu. Nah, jadi yang membanggakan dari pembangunan di Desa Nggela ini, masyarakatnya royong membangun kembali rumah adatnya seasli-aslinya. Jadi kembali sama seperti dahulu. Jadi tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah, tidak menjadi atap seng, tidak menjadi dinding bata. Semua dengan teknologi konstruksi kayu
knockdown ya, juga minim sekali penggunaan paku dan baut ya, bahkan pintu, jendela semua engselnya engsel knockdown ya. Jadi itu bagi kami yang kebetulan berprofesi sebagai arsitektur, pada saat pembangunan kembali ini, wah ini jangan disia-siakan. Karena apa? Oleh karena itulah kami kirim mahasiswa-mahasiswa untuk live in bersama masyarakat Ngela untuk mendokumentasikan tradisi dari budaya lisan ke tulisan. Karena memang arsitektur tradisional kita ini kan umumnya dibangun dengan budaya yang sangat berbeda pada saat pendidikan arsitektur modern di perguruan tinggi. Perguruan tinggi kami pada umumnya mengajarkan arsitektur modern ya, dengan material industri, dengan budaya tulisan dan sebagainya. Sedangkan masyarakat Indonesia ini kan budayanya lisan. Kenapa lisan? Karena masyarakat Indonesia ini datangnya dari iklim dua musim. Iklim dua musim itu menghasilkan manusia outdoor. Manusia outdoor itu lebih banyak di luar rumah ya. Nah, manusia outdoor itu adalah manusia sosial. Nah, manusia sosial itu adalah manusia gotong royong. Manusia gotong royong, cara membangunnya, metodenya bottom up. Kalau kami ini di kota besar, cara membangun kita datang dari budaya tulisan melalui perguruan tinggi, dan terkadang-kadang inspirasi kami datangnya dari masyarakat 4 musim Eropa begitu ya. Dan cara membangunnya beda, bukan bottom up tapi top down berdasarkan instruksi, birokrasi dan sebagainya. Jadi itulah yang bagi kami kami lupa mempelajari bagaimana arsitektur tradisional ini dibangun. Karena memang rata-rata di perguruan tinggi kami arsitektur tradisional jarang dibahas. Oleh karena itu masyarakatnya pun juga tidak merasa bangga lagi memiliki rumah adat, dan mereka akhirnya berubah menjadi rumah-rumah modern. Nah, di Desa Ngela ini rumah adat masih dibangun seutuh-utuhnya. Jadi bagi kami kebangkitan rumah adat di Ngela adalah inspirasi bagi kami, begitu. Oke, berarti budaya lisannya masih terus terjaga ini, begitu ya Mas Yori ya? Ini yang harus dijaga. Ini adalah kekuatan kita. Ini adalah bukti bahwa manusia Indonesia DNA-nya adalah gotong royong. Itu yang tidak ada di negara-negara lain ya. Jadi gotong royong ini kekuatan kita. Jangan sampai gotong royong ini kita lupakan begitu. Jadi kami ingin merubah mindset para arsitek-arsitek di Indonesia. Jadi bagaimana dan budaya itu jangan dianggap masa lalu, tapi harus bisa dibawa ke masa kini dan harus bisa dibawa ke masa depan. Sehingga budaya kita tuh jangan sampai didikte oleh orang-orang luar gitu. Jangan sampai didikte oleh orang-orang asing, budayanya juga, arsitekturnya juga. Harus tetap dipertahankan begitu ya. Harus dipertahankan, dan kita harus menjadi bangsa yang menginspirasi, bukan bangsa followers yang ikut ke kiri, ikut ke kanan, terkagum-kagum dengan peradaban luar ya. Tapi dengan sinergi antara modern dan tradisi, kami yakin sepenuhnya bahwa akan menghasilkan inspirasi-inspirasi dan penemuan-penemuan baru. Jadi biarkanlah bangsa luar lah yang terinspirasi sama kita begitu. Dan jadi Ngela ini bagi saya sebuah ya hadiah 17 Agustus ya buat Indonesia ya. Karena desanya kembali pulih dan masyarakatnya sangat tangguh ya. Jadi ini inspirasi bagi kita semua begitu. Ini juga berkat Mas Yori begitu ya. Sang pendekar arsitektur Nusantara ini tidak main-main ya, sudah menginjakan kaki ke Ende nih, orang Ende, orang Ngela harus berbangga ya. Ya, Mas Yori, ini bagaimana sih ceritanya Mas Yori dan juga teman-teman bisa tahu tentang Ngela, bisa tahu tentang cerita-cerita tentang peristiwa kebakaran di Ngela sampai akhirnya Anda ikut terlibat begitu loh dalam pembangunan rumah adat di Ngela? Ya. Jadi begini, pada saat desa adat itu terbakar, hari itu juga kami mendapat kiriman foto-foto. Foto-foto desa itu kebakar dan sebagainya. Kebetulan di ND ini kami punya sahabat bernama Muklis Mohtar. Muklis Mohtar
adalah arsitek yang juga turut melestarikan banyak rumah adat dan juga dibantu oleh Yayasan Tirto Utomo. Dan kami juga punya sahabat bernama Sere Aba, dia orang Gela asli yang kebetulan juga tinggal di Jakarta. Jadi melalui mereka kita membentuk namanya Gela Kamilatu. Atau artinya kami ada itu, dan kita melakukan rapat yang intensif di kantor kami di Jakarta, di Bintaro begitu. Jadi kami sudah berkomunikasi dan beruntung sekali komunikasi juga berjalan dengan sangat lancar, masyarakat adat juga terinformasi dan mereka juga welcome dengan adanya Gela Kamilatu, dan di situ kami mulai menghubungi Yayasan Tirto yang memang sejak tahun 2010 sudah banyak membantu kami membangun desa-desa adat. Jadi desa adat yang pertama kali kami bangun kembali adalah desa adat Wairebo. Yang ada juga di Flores ini. Flores, Manggarai. Jadi di Flores ini, di NTT ini kami menemukan formula bagaimana melestarikan rumah adat yang selama ini selalu kami bicarakan, tapi kita nggak bisa sentuh karena mindset kami lah yang berbeda. Kami selalu memandang rumah adat itu dari kacamata seorang turis. Nah, begitu kami tiba di Wairebo, ternyata kami adalah rombongan orang Indonesia pertama yang nyampe di dan di situ dari 7 rumah adat yang ada hanya tersisa 4 buah dan 2 dalam keadaan rusak. Dan disitulah kami mulai mencari donatur, ya. Ada banyak donatur, ada macam-macam, ada Yayasan Tirto, ada keluarga Laksmana Soekardi, keluarga Hatta Rajasa, keluarga Arifin Panigoro, juga keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya desa itu kembali utuh jadi 7, dan kami menambah 3 rumah sebagai taman bacaan, sebagai rumah souvenir, juga homestay, tambahin fasilitas toilet, dan akhirnya menjadi destinasi pariwisata di mana masyarakatlah yang menjadi pelakunya, masyarakatlah yang menikmati pariwisata itu, selain untuk menjaga keberlangsungan desa adat itu. Jadi kami mendapatkan formula bagaimana melestarikan rumah adat, dan kami mendapatkan formula bagaimana mengajak donatur. Jadi donatur ini dananya tidak melewati kami sama sekali, langsung ditransfer ke masyarakat hanya masyarakat hanya tinggal membuat kelembagaan, dan udah langsung di situ. Jadi baik masyarakat maupun donatur juga percaya kepada rumah asuh begitu. Jadi kalau ada yang ditanyakan apa yang didapat rumah asuh, ini kami yang mendapatkan harta karun yang luar biasa. Ini yang selama ini tidak pernah dipelajari di perguruan tinggi, dan harta karun itu bukan milik kami, milik kita bersama, milik Indonesia bersama. Jadi harus dibagi, ya. Dan itu membuat kita tambah pinter, tambah punya wawasan bagaimana arsitektur bisa berkomunikasi dengan masyarakat, gitu. Oke, baik. Tadi di awal penjelasan dari Mas Yory bahwa ada 3 rumah adat yang mendapat sentuhan bantuan dari Yayasan Tirto Utomo begitu ya. Nah, betul, boleh dikasih bocoran ini rumah adat apa saja nih 3 rumah adat ini? 3 rumah adat ini rata-rata tipenya sama ya. Saya agak lupa namanya panjang-panjang ya. Tapi biasanya dari Yayasan Tirto tentu memberi nama depannya Tirta. Setelah itu nama berikutnya adalah nama adat begitu. Jadi Yayasan Tirto ini menghibahkan bantuan ini untuk masyarakat begitu, dan ini kesempatan yang kita ambil sebaik-baiknya untuk mendokumentasikannya. Dan 3 rumah adat ini masing-masing mempunyai 2 tungku di dalam rumahnya, 2 perapian ya. Jadi memang rumah-rumah adat ini memang perapiannya selalu di dalam rumah. Kenapa? Karena asapnya itulah yang membuat awet bahan atap. Begitu. Jadi ada gunanya juga ini Mas ya? Iya, ada kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya itu jadi material atapnya bisa bertahan lama karena serangga tidak berani bertelur di situ. Karena pasti pedas ya, kena asap ya setiap pagi ya. Terus kedua juga rumahnya ke knockdown ya. Itu artinya strukturnya struktur goyang. Pasti kalau ada gempa
tetap bisa bertahan Aman gitu. ya. Ya, Oke. ya aman ya. Baik, Dan rumahnya juga adem karena ventilasi datang dari lantai, dari dinding dan sebagainya. Iya, iya. Sejuk. Oke. Mas Yuri, ini kan 3 rumah adat nih. Apakah melalui tahapan seleksi atau seperti apa nih sampai memutuskan 3 rumah adat yang dipilih itu? Jadi kami meminta rekan kami Ibu Sere Aba untuk berbicara sama masyarakat yang mana yang diputuskan rumah adat ini yang mau dibangun begitu. Tentunya dengan kesiapan dari masyarakat itu sendiri gitu. Ya. Okay. Jadi kami tidak menentukan, tapi masyarakatlah yang menentukan. Dan Ibu Sere Aba yang bersama Ibu Tati yang sahabatnya, Tati Apriliana itu yang memberikan informasi ke kami begitu. Oke, baik Mas Yuri, apa yang menarik dari Nggela begitu ya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, sebut saja ya yang sudah mendapatkan sentuhan dari Mas Yuri dan teman-teman, itu ada Wairebo, kemudian ada Nias Utara juga, lalu Nias Selatan. Iya. Ini apa yang berbeda dari daerah-daerah yang tadi saya sebutkan dengan Nggela? Ya, jadi Nggela ini selain rumah adatnya yang luar biasa, gugusan masanya masih sangat utuh semuanya. Mereka juga memiliki plaza-plaza ya, ruang-ruang outdoor, ruang terbuka yang untuk ruang sosial, dan juga ada keunikannya salah satunya adalah yang di tengah-tengah perkampungan, dan mereka juga sering merayakan hari mendoakan leluhur, doakan orang tua mereka dengan memasang lilin di malam hari. Jadi suasananya sangat bagi kami begitu ya, eksotik dan sebagainya. Dan salah satu kekuatan dari Desa Nggela ini adalah tenunnya. Mereka menenun, semua ibu menenun, dan kain tenunnya coraknya nggak ada yang sama, ya berbeda-beda. Hanya mungkin pewarnaannya yang sama, kurang lebih coklat begitu ya, seperti coklat tanah. Ya, kalau untuk laki-laki justru nggak ada corak, simple aja, berwarna biru tua. Dan kemarin kami disambut dengan masyarakat, dan bagi saya itu sebuah pemandangan yang sangat mahal ya, sangat mahal ya. Ada masyarakat semua menyambut dengan berbaju kain tenun Nggela begitu. Dan kami pun juga mampir ke tempat sentra tenunnya ya. Ada tempat tenun yang mereka memajang kain itu, dan kami rasanya seperti nggak bisa keluar dari tempat itu. Membeli kain ini, kain itu, dan sebagainya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Karena kainnya juga cantik-cantik begitu ya Mas Yuri ya? Ya, jelas sangat cantik, dan memang inilah yang harus kita jaga. Tradisi ini kepada generasi muda dan generasi penerus. Kenapa? Karena masa depan tradisi dan budaya kita itu ada mereka. Kalau mereka mulai melupakan, generasi berikutnya total sudah lupa sama sekali, dan akhirnya itu adalah lottering kematian tradisi kita sendiri. Jadi itu harus bisa berkelanjutan, berkembang ya. Jadi budaya itu tidak beku, tapi harus bisa dibawa ke masa kini, dan dia harus juga berkembang begitu. Mas Yuri, Keindonesiaan kita. Tadi dijelaskan untuk Wairebo ini setelah mendapatkan bantuan dari Mas Yuri dan teman-teman dari Tirto Utomo ini membangun 2 rumah atau memperbaiki 2 rumah yang sudah rusak kondisinya ya. Kemudian ada penambahan, lebih dari 2 rumah. Ini mengganti 7 rumah. Oh, 7 rumah. Jadi jadi kita kembali Wairebo memiliki 7 rumah yang baru, tapi karena dibangun oleh masyarakat sendiri dengan teknologi yang ada, yang tradisional, dan ditambah 3 rumah sebagai supportnya gitu. Homestay itu jadi tadi total ya, dengan rumah bacaan dan sebagainya. Apakah Kalau homestay dan rumah bacaan itu Wairebo menjadi modern. Kenapa? Karena menggunakan semen, batu, tapi tetap arsitekturnya adalah Wairebo. Artinya arsitektur Wairebo itu bisa berkembang. Yang tradisional yang dibangun seutuh-utuhnya, seasli-aslinya hanya rumah. Tapi seperti taman bacaan kan modern, ya. Seperti homestay kan juga modern, tempat sentra souvenir kan juga modern. Tapi mereka menggunakan arsitektur Wairebo yang dikinikan, gitu loh, yang dikinikan. Tapi yang tradisional seasli-aslinya.
Begitulah metode kami membangun rumah-rumah adat. Kalau rumah tradisional adat harus dibangun seasli-aslinya, dan silahkan menggunakan tradisi ritual seasli-aslinya juga. Karena bagi kami itu tidak hanya sekedar arsitektur, tapi itu adalah peristiwa budaya, begitu. Baik Mas, ini kabarnya akan ikut upacara peringatan 17 Agustus ya, 2022 di Nggela juga begitu ya. Oke, selamat menikmati keindahan Kampung Adat Nggela dan juga beberapa daerah di Flores. Terima kasih Mas Yuri dan juga teman-teman sudah ikut ambil bagian dari kesedihan dan juga kesusahan yang dialami oleh masyarakat Nggela. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dari Nggela dan menjadi Atang Nggela untuk sementara waktu begitu ya. Sejak kemarin sampai hari ini. Dan rencananya ini kapan balik nih Mas Yuri? Kembalinya besok lusa. Besok lusa, oke. Jadi masih panjang besok, untuk menikmati waktu di Nggela begitu ya? Ya, kami besok akan mengunjungi desa Saga, desa Saga, karena kami juga melihat ND ini sebagai kota sangat menarik, punya potensi untuk di rebranding sebagai kota kelahiran Pancasila, yaitu kota dengan wisata sejarah. Kedua, ND dikelilingin dengan rumah adat yang begitu banyak, bisa di branding sebagai wisata budaya, dan tidak jauh dari ND juga ada Gunung Kelimutu. ND juga bisa di branding sebagai wisata geopark. Jadi wisata sejarah, wisata budaya, wisata geopark, itu sinergi ketiganya belum tentu ada di tempat lain begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Yuri untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh, dan selamat menikmati waktu dan liburannya di Nggela. Salam merdeka begitu Mas Yuri. Merdeka. Salam buat semua RRI di RRI. Oke. Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi. Pendengar, Mas Yuri Antar ya, owner Rumah Asu Jakarta dan juga pendekar arsitektur Nusantara baru saja bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar RRI, kami saat ini akan mengajak Anda untuk menantikan waktu untuk menyiarkan secara langsung jalannya upacara bendera untuk tingkat Kabupaten ND yang diselenggarakan atau yang berpusat di lapangan Pancasila ND.